Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadel sekali Zero Knowledge Podcast. Akhirnya week 1 udah selesai di musim 2022 NFL ini. Wow. Sebenarnya Baru week 1 loh ini. Kenapa? Ini baru week 1. Baru week 1 loh, masih ada 17 week. Ini aja nih ya, gue yang nonton nih, tim jagoan gue Steelers. Capek jantung gue, tau gak? Masa udah bikin turnover banyak tapi selesainya di overtime, gimana sih? Udah gitu overtime sampai mau habis lagi. Udah gitu tendangannya ada yang di blok, ada yang kena tiang, terus mencong ke kiri. Untung menang. Tapi yang kocaknya lagi nih tapi nggak dibahas sih, cuman nggak apa, kita preview dikit ya, karena tim kita nggak dibahas ya. Ini tim lu kenapa seri? Kenapa seri lawan Colts? Nih, lawan Colts nih, tuh. Kenapa seri? Aduh. Itu padahal udah unggul 17 poin coba. Nah, Quarter. kenapa seri? Gue nggak bisa ngomong apa-apa deh. Itu kayaknya Matt Ryan itu nularin cok dari Falcons ke Colts, terus habis itu nularin lagi ke Texans kali ya. Makanya nih, gue juga kaget. Ini skornya beneran nih 20-20. Terus gue cek, bener 20-20 seri. Gimana cerita dah. Nah, jadi kita langsung nge-recap hasil di week 1 ya. Tapi sebelum gue recap, seperti biasa jangan lupa buat kalian yang gak mau ketinggalan sama berita NFL terupdate di Indonesia, langsung aja di samping subscribe itu ada tulisan join, langsung klik join, cuma 10.000 aja per bulan, karena kalian bakal dapat akses 2 hari lebih cepet dari kita upload biasanya ya. Dan juga ada banyak perks lainnya. Dan jangan lupa seperti biasa subscribe buat nonton di YouTube ya, dan klik lonceng di samping tombol subscribe juga. Terus semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Langsung join karena season udah mulai. Itu di tele udah rame, makanya langsung deh ya, langsung nggak pakai lama ya. Karena masih ada 17 week sebelum playoff, habis itu Pro Bowl sebenarnya nggak penting ya. Habis itu Super Bowl deh bulan Februari tanggal 12 atau 13 ya, nanti 2023. Oke, jadi gue langsung rekapin hasil-hasil di week 1 nih, gue zoomin ya. Oke, nah ini yang pertama, di kickoff, Rams juara bertahan, kalah lawan Bills 31-10. Wow, lumayan ini 3 touchdown nih skornya. Nah, terus ini pertandingan lumayan seru nih, Lions lawan Eagles, yang menang Eagles 38-35, ternyata Lions bisa ngasih perlawanan ya. Kayaknya ini Lions ada potensi sih ya. Ada potensi dikit ya? Well, ya ada. Ini tim yang lumayan gritty ya, jadi mereka mainnya tuh ya semangat lah. Dia emang kelihatannya mungkin di atas kertas timnya nggak begitu bagus, cuman kayak mereka spiritnya ada. Iya. Soalnya bawaan dari coachnya kan tipenya yang menggebu-gebu gitu kan, Betul. tipenya. Dan Campbell. Kayak yang udah nonton Hard Knocks juga kemarin kan juga pasti udah tau lah Dan Campbell tuh kayak gimana. Yoi. Nah, next ini Bears on 49ers yang menang Bears 19-10, tapi ini pertandingannya ini aduh parah sih. Rumputnya becek, lu kayak main bola di kompleks sebelah. Beneran serius, becek banget. Bener-bener Itu kacau. cuaca buruk dan rumputnya tuh rusak semua sih. Rusak. Kemarin tuh gua lihat tuh sampai itunya tulisan yang garis sideline-nya itu aja sampai Mencong-mencong. Gila ya. Udah gitu juga sempat ada video dari fansnya itu, ternyata stadionnya juga bocor. Itu ada orang mau makan popcorn, ketumpahan bocor air hujan. Ya ampun, emang nih Soldier Field sama FedEx Field-nya Commanders nih tandingan siapa stadion paling hancur kali ya di NFL. Padahal kalau misalkan popcorn di US itu kalau di stadion tuh ada kali hampir $10 ya. Iya, makanya lumayan ya, buat kita lumayan, buat sana kan murah mungkin ya. Ya kan, tapi 100 ribuan cuy. Gila lu. Kena hujan coba. Kena hujan, kena bocor. Airnya netes, terus habis itu popcornnya tumpah gitu. Iya, makanya kan kacau emang Soldier Field emang. Emang harus pindah. Ya kemarin juga Bears kan sempat kasih lihat ini ya, gambaran teaser gitu ya. Tempat yang baru. Mau bikin stadion baru kan. Kayaknya bukan stadion baru tapi kayak renov stadionnya sekarang. Renov. Jadi ntar juga katanya bakalan ditambahin beberapa ini ya.
fasilitas-fasilitas gitu. Oke. Next ini. Nah, ini nih Bengals on Steelers. Aduh, gila sih. Gua nonton capek jantung gua. Udah gitu, udah menangnya kayak gitu jelek banget menurut gua. Najee Harris sama TJ Watt cedera. Kelar udah, kelar. Wow. Kelar. Ya, Kelar udah. apakah ini udah selesai musimnya? Iya, makanya TJ Watt untung aja tadi dapat beritanya katanya nggak perlu operasi. Jadi nge-rehab, cuman ya gue ngeri juga rehab tapi cederanya torn pec gue. Pektoral loh. Pektoral tuh udah otot di sini nih. Iya. Pektoral. Kalau misalnya kalian nonton WWE itu cederanya sama persis sama ada nama pegulatnya Cody Rhodes. Yes, betul. Itu sampai merah kalau lu lihat kalau cedera pektoral karena tuh pektoral udah bagian otot kerobek. Nah, makanya pilih TJ Watt milih. Cuman kalau menurut gue sih kalau gue jadi TJ Watt gue bakal milih rehab juga sih karena ini tim udah transisi. Dan kalau misalnya nggak masuk playoff juga bisa operasi penyembuhan bisa 8 bulan sampai season mulai dan lebih sehat lagi kan. Yes. Gitu. Nah, next ini Dolphins on Patriots. Dolphins menang. Gila nih. Era tua Tagovailoa. Tyreek Hill sama Jalen Waddle ya. Di bawah kepelatihan baru Mike McDaniel yang kalau lihat ini playnya Dolphins sih banyak banget yang nekat-nekat ya. Iya. Iya kan? Coachnya masih muda soalnya. Coachnya masih muda, emang sering nekat. Nah, ini revenge game di week 1 yang pertama. Ini Panthers lawan Browns yang ternyata menang Browns. Ya ampun, Baker Mayfield. Nggak bisa balas dendam ke mantan. Udah gitu menangnya field goal detik-detik terakhir lagi. Ini juga Browns. For you, FYI, dia Browns akhirnya memecahkan rekor gak pernah menang di week 1 sejak kalau nggak salah tahun 2004. 2004 Wow. loh. 2004. Gila. 18 years ago ya berarti. Iya. Nah, ini tadi timnya Oka Texans seri lawan Colts. Ini kalau menurut ini kayaknya apakah AFC South bakal jadi the next NFC East? Oh, bisa jadi. Bisa ini kan jadi ya? kayak prediksi gue pas awal-awal musim ya. Iya. Ini pas kita masuk ke episode AFC South itu. Jadi gue prediksi kalau divisi ini will be close, tapi not in a good way. Jadi kayak udah bakal saling berdekatan antara satu sama lain, tapi ya dekatnya kayak NFC East, bukannya kayak NFC West musim lalu. Iya. Jadi gue gak heran sih kalau shenanigans kayak gini tuh gampang kejadian, karena ya timnya gitu semua sih. Iya. Yang satu di Tennessee itu lagi fraud, terus lebih itu Colts-nya mid, Iya. Jaguarsnya goblok. Jaguars being Jaguars. Iya. Sama satu lagi siapa? Colts. Satu lagi Colts type. Gue suka lupa AFC South. Satu lagi siapa sih? Ya kan ada Texans, ada Colts. Colts, ada Titans, ada Jaguars. Nah iya tuh berempat udah ya Allah. Ini isinya timnya mid semua. Iya makanya jadi ada. Kayaknya sih bakal jadi fix bakal jadi the new NFC East nih AFC South ya. Iya. Yang musim lalu aja seat satunya langsung gugur. Iya makanya kan. Nah. Gara-gara fraud. Iya. Gara-gara seat satu fraud goblok dari Titans. Rasain. Gue never felt sorry kalau misalkan Titans tuh menderita. Pokoknya gue selalu seneng kalau misalkan Tennessee Titans tuh kalah atau gimana. Camkan tuh kata-kata gue. Oke, next. Ini Falcons lawan Saints. Yang menang Saints di detik-detik terakhir juga ya. Ini sayangin tendangan Yang Hoku nggak masuk. Jadi Saints menang 27-26. Next ini Ravens lawan Jets yang menang Ravens 24-9. Setelah Lamar Jackson menolak extend kontrak sama Ravens. Nah, menurut lo nih apakah dikit pendek aja ya. Apakah Lamar bakal meninggalkan Ravens atau tetap main di 2023 pakai franchise tag? Gimana menurut lo? Akan main dengan tag. Karena Ravens punya opsi dan mereka jelas nggak mau kehilangan quarterback andalan mereka. Jadi mereka akan coba sebisa mungkin supaya ngeyakinin Lamar bisa nge-sign franchise tag-nya. Tapi ya baik lagi Lamar kan juga pasti maunya ya long term kontrak lah. Iyalah.
Apalagi ngeliatin ininya pesaing-pesaingnya juga udah pada dapat kontrak baru ya kayak Iya. Abisnya juga, Josh Allen. iya. Josh Allen dapat kontrak, terus Mm-mm. habis itu ya Watson juga dapat kontrak Russell lagi. Wilson, ya Wilson udah tua, agak lebih tua tapi ya dapat kontraknya lumayan. Jadi ya Lamar mau dong kontraknya diperpanjang kayak gitu. Mm-mm. Apalagi ngeliatin kontraknya Deshaun Watson juga di Cleveland Browns yang fully Fully guaranteed ya. guaranteed. Mm-mm. Kyler aja udah dapat tuh. Nah, Kyler iya Kyler, benar. Kyler di draft itu setelah Lamar 2018, Kyler 19. Nah, tuh. Ya udah, itu dia. Lamar Makanya. pasti maunya kontraknya segede Kyler. Iya. At least loh. Mm-mm. Abisnya juga ada laporannya katanya Lemar menolak kontrak. Sebenarnya per year-nya paling tinggi tapi guaranteed-nya nggak full. Lemar maunya Ya full. nggak full gitu. Maunya langsung dapat duit semuanya kayak Deshaun Watson. Kayak emang Deshaun Watson yang bikin perkara ini kontraknya. Itu. Nah, next ini Commanders sama Jaguars yang menang Commanders 28-22 28-22 ini Carson Wentz kemarin mainnya lumayan ya ternyata ya. Ngamuk dia kemarin Ngamuk ya. gara-gara dia dibuang sama Colts ke Commanders. Iya. Apakah bakalan balik ke MVP season pas tahun 2018? Kita tidak tahu. Kita lihat aja. Oke, next ini. Wah, ini Vikings sama Packers menang Vikings 23-7. Apakah Rodgers kangen karena WR mudanya elah lu, gua udah kasih bola enak, kagak bisa nangkep. Itu gua sempet lihat ada highlight saya Christian Watson udah dikasih bola enak. Ya! Drop ball, kan? Si Udah gitu bapak-bapak total receivingnya WR Packers masih kalah sama seorang Davante Adams yang ya kalah juga lawan Chiefs, cuman ya receivingnya satu orang kalah sama Chargers, satu. sorry. Kalah sama Chargers, bukan Chiefs. Oh, kalah sama Chargers ya, kalah sama Chargers, sorry. Kalah sama Chargers, sorry. Itu lu bayangin aja. Seorang Davante Adams receivingnya lebih baik sama satu grup WR-nya Packers. Ya ampun. Hancur dah. Nah, next ini. Titans sama Giants menang Giants 21-20. Ini Giants ini akhirnya menang week 1 ya. Akhirnya Makasih Giants. Terus gue liat juga Giants kayaknya mainnya udah lumayan beda jauh ya. Iya kan? Iya. Untungnya pas field goal terakhir Titans gak masuk tuh. Untung aja. Nah, next ini Chargers sama Raiders menang Chargers 24-19. Herbert seperti biasa ya, walaupun dia bakalan kehilangan Keenan Allen karena Chargers bakal main di Thursday Night Football atau Jumat Pagi Football di waktu Indonesia. Tapi ya masih ada Mike Williams dan lain-lain ya. Iya. Iya kan? Nah ini ini TBD gue ambil dari Google. Tapi ini TBD ini ada Cardinals ya. Cardinals kalah lawan Chiefs 21-44. Mahomes baru babak pertama udah 4-5 touchdown, gue lupa gitu. 5 touchdown nggak salah ya babak pertama ya. First half itu 4. 4 ya. Totalnya dia 5. 5 gila emang. Jadi berarti ini bukan karena Tyreek Hill ya? Iya, bukan lagi. Tapi ya buat fantasy manager yang pasang pasang WR-nya Chiefs ya harap-harap sedih karena kemarin sih Mahomes mainnya disebar semua ya. Sebar semua. Nah, favoritnya masih Kelsey sih. iya, Kelsey pasti. Nah, prime time games ini yang hari Senin sama Selasa ya. Cowboys sama Buccaneers sama Buccaneers 19-3. Brady ya mulai season seperti biasa menang, tapi yang bad news-nya di Cowboys ini Dak Prescott cedera lama, kemungkinan 4 sampai 6 minggu karena ini ya, pas lempar jempolnya ini kena kena tangannya Shaquille Barrett. Terus mundur. Aduh, throwing hand lagi. Kalau nggak throwing hand masih bisa ya. Pakai glove atau pakai tape atau apa gitu. Nih udah throwing hand loh. Namanya buat lempar. Sama terakhir, kemarin Russell Wilson membawa kuda Broncos, let's ride, ke Seattle. Tapi langsung diplesetin pas field goal, Broncos country, left wide. Nih, left wide. Aduh, lu bayangin aja, bayar Russell Wilson semahal itu tapi ngambilnya field goal di 4th and 5. Ya ampun. Itu rookie mistake sih coach-nya tuh. Iya. Kelihatan belum pengalaman. Padahal udah ada
pelajaran rookie coach mistake kayak ini ya, Brandon Staley ya. Walaupun pas Staley bikin salah, kalau nggak salah itu udah musim keduanya ya? Apa rookie ya? Lupa gue. Yang pas kemarin, yang time Yang up. kemarin itu masih rookie dia. Masih rookie, Masih nah tahun itu. pertama. Tapi masih week 1 lah, bukan week 18 ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai pembahasan di pertama. Nah, ini nih. Ini kemarin Bills lawan Rams yang menang Bills 31-10 nih. Kalau kalian lihat yang viral ya, yang Josh Allen ketularan Derrick Henry. Tapi dari sini, berarti ini per match gue tanya 2 ya. Oke. Josh Allen dengan support WR-nya yang bagus ya. Ada Stephon Diggs, ada Gabe Davis sama Isaiah McKenzie. Menurut lo ini kemarin lawan Rams itu jadi kampanye MVP yang bagus ya? Walaupun kemarin kalau nggak salah Josh Allen bikin 2 interception ya. Iya, ada Nah, 2 interception. tapi menurut lo nih Josh Allen masih favorit kandidat MVP musim 2022 nggak? Saat ini dia adalah front runner ya, karena beberapa kandidat MVP lainnya juga belum. Mungkin satu lagi selain Josh Allen itu adalah QB yang ngalahin dia di playoff ya kemarin, itu Patrick Mahomes. Kemarin juga top tier banget sih itu mainnya dua-duanya. Iya. Jadi ya Josh Allen kemarin juga menunjukkan lah kalau dia tuh salah satu QB terbaik di NFL. Ya, jadi dia dapat kena 2 interception pun juga kayak nggak goyah gitu. Kayak biasanya kan kalau QB kan suka kayak mentalnya Langsung turun gara-gara marah, ya. bikin langsung marah-marah atau langsung bingung atau langsung takut gitu lempar. Tapi ya Josh Allen ya keep slinging the ball, dan dia punya wide receiver sekelas Stephon Diggs itu ya satu keuntungan juga buat dia. Iya. Dan ya Bills ini juga sekarang timnya bisa dianggap dengan adanya Von Miller itu udah punya DNA pemain yang berpengalaman dalam hal menang Super Bowl. Von udah menang 2 kali. Dan itu juga salah satu tujuan Buffalo Bills buat nge-sign Von Miller, buat kayak nularin mental juaranya Von Miller tuh ke satu timnya gitu. Karena ini kan tim, seinget gue ini tim belum ada yang pernah masuk Super Bowl ya. Iya. Ya, seinget gue ya. Jadi diharapkan dengan adanya veteran sekelas Von Miller itu ya itu bisa bangkitin semangat mereka. Dan overall ya kemarin terbukti lah mereka nggak takut melawan juara bertahan kayak Rams. Jadi mereka mainnya berani, dan ya buktinya Rams sampai berapa poin kemarin tuh? 10 ya? Rams kemarin cuma 10 poin. 10 poin, ya. Itu salah satu pembuktian kalau Bills ini adalah strong contender buat Super Bowl musim ini. Oke. Rams gimana menurut lu nih? Aduh, mainnya hancur banget. Apakah bakalan lama ini mabuk juaranya? Karena ini masalahnya juga nggak cuma di satu sisi ya, tapi ini dua-duanya offense dan defense. Karena offense kemarin macet parah, terutama di Stafford. Matthew Stafford juga masih dalam pemulihan juga sih, dalam quote-unquote pemulihan. Karena dia sempat ada rehab di bagian elbow-nya. Dan dia juga belum bisa connect sama Allen Robinson ya, yang Rams. Allen Robinson nggak dikasih bola ya? Barely dikasih lihat malah tuh. Jadi dikasihnya tetap banyak ke Cup. Tapi should be Allen Robinson bisa, kalau misalkan offense nyetel harusnya bisa dapat lebih banyak target ya. Itu satu dari Rams. Terus habis itu dari defense juga gue lihat secondary-nya sering banget blow coverage. Terutama ketika mereka main zone, Jalen Ramsey selalu gue nggak bilang kena burn, tapi lebih ke kayak bingung sendiri sama assignment-nya dia. Benar-benar. Kayaknya ini ya Pak, mungkin Josh Allen tahu, Jalen Ramsey dia zone coverage bukan man coverage, jadinya
ya udah gue lempar aja ke wire gue yang ngarah ke Ramsey yang larinya deep gitu. Iya, itu Mm-mm. jadi safety-nya juga nggak begitu bantuin Jalen Ramsey ya. Jadi makanya Mhm. Stephon Diggs itu sering banget punya white space open. Ya. Jadi ini salah satu bagian yang harus dibenahin juga dari Rams. Mhm. Uh, Gua rasa sih emang tim ini too good to lose everything ya. Mhm. Karena talentanya itu udah banyak banget. Jadi sayang banget kalau mereka nggak compete. Gitu. Hmm. Oke. Oke. Nah, next game ya. Next game ini. Nah, Patriots lawan Dolphins. Oh ya, sorry. Kita bahas gamenya semuanya ditayangin sama Mola TV ya. Karena kan pasti banyak dari kalian yang langganan Mola TV. Jadi kita reviewin dari Mola TV ya. Oke, nah ini next game. Patriots lawan Dolphins yang menang Dolphins 27. Kalau menurut lo, apakah Dolphins jadi ancaman terberat buat Bills demi Bills bisa repeat AFC East Champion? Hmm, saat ini sih gue masih yakin dengan Bills ya dibandingkan Dolphins. Mhm. Tapi Dolphins kemarin juga mainnya berani. Mereka nggak uh, takut lah ngelawan Patriots. Dan ini juga salah satu tradisi sih ya. Apa tuh? Patriots kalah sama Dolphins di Oh iya, Miami. di kandang Dolphins ya. Di kandang Dolphins. Nggak tahu Tuh. ya. Kayaknya nih Patriots nih karena terbiasa main dingin. Terus Iya, habis itu mainnya di daerah tropical gitu langsung kepanasan gitu capek langsung. iya. Abis itu kemarin tuh gue sempet nonton ya, sempet nonton live dikit Patriots lawan Dolphins. Itu suhu panasnya di Miami hampir nyentuh 100 derajat Fahrenheit. Kalau misalnya lu cek di Celsius ini nyaris nyentuh 38. Kita aja nih kan kita rekaman di ibu kota aja 36 aja udah gerah, ya kan? Ini Hmm. 38. Wah Allah, wah. Ya, paling normal 33, 34, 38 loh, buset. Lanjut, Kak. Mm-mm. Nah, tapi gue masih mau lihat lebih banyak dari tua ya, karena Hmm, gue rasa gue masih belum yakin dengan tua walaupun hmm, kemarin menang. ya. Kayak masih masih ada yang harus dibenerin lah dari tuanya sendiri. Mhm, Kayak kayak dia masih harus eh, lebih proaktif lah dalam ngerit wide receiver-nya. mhm, Dan juga dia masih sering misread juga, jadi nggak ngelihat dari Tyreek Hill ataupun Jalen Waddle lagi wide open gitu. Dan mhm, beberapa operannya juga agak kurang akurat. ya. Jadi masih belum satisfy gue kalau menurut gue belum Hmm, memuaskan penampilannya pas oke. kemarin. Oke. Patriots gimana nih? Mac Jones bikin kesalahan juga dan lain-lain. Apakah bakalan lanjut ini? Um, tren apa form jeleknya apa mungkin next game bounce back karena next game kalau salah lawan tim gue ya Steelers nggak salah ya lupa gue. Iya, Gimana eh tuh? seingat gue iya sih ya. Hmm. Patriots kemarin juga Mhm. gue ngeliatnya kayak agak masih agak kurang ya, belum Ya. belum nyetel. Tapi ini juga sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar harus ditakutin juga sih sama fans Patriots karena Mhm. eh, musim lalu juga kan Patriots agak slow start juga tuh, agak pelan dia mulainya. Tapi pas udah masuk week 5, Mhm. masuk tengah, itu mereka mulai ada winning streak, terus habis itu mereka mainnya mulai stabil, big Mhm. play-nya juga mulai solid. Ya, jadi uh, it's never good to lose, Mhm. tapi bukan sesuatu yang harus benar-benar dikhawatirin sih, karena gue masih yakin dengan Bill Belichick ya, dia dia masternya dalam hal adaptasi gitu loh. Jadi kayak dia udah lebih dari seingat gue dia pernah pertama head coach itu kan tahun 90-an awal. Ya. Jadi udah hampir 30 tahun dia jadi head coach. Mhm. Gue nggak khawatir sih kalau misalkan Patriots lagi dalam kondisi ini karena gue yakin
adanya Bill Belichick itu adalah keuntungan terbesar mereka yang bisa bikin mereka balik lagi performa kayak musim lalu. Mhm. Oke, oke. Oke, next. Nah, ini yang tadi kita bilang pertandingan yang udah kayak main di bola di kompleks sebelah ya. Hancur banget nih stadion. Sebelum pertandingan udah dikasih lihat tuh cuaca di Chicago bener-bener hujannya parah. Parah banget, parah. Dan masalahnya kalau mau dikasih pasang kain terpal, ya pemainnya mau latihan di mana? Ya kan? Jadi ya udah dibuka gitu. Dah, makanya lu lihat kan ini nih airnya nih pas lagi di tackle, ya kayak lu main bola di kompleks sebelah. Becek banget. Dan Bears menang. Tapi menurut lu nih kalau dari Bears ya, Justin Fields apakah bisa bawa Bears ke nasib yang lebih baik gitu setelah match ini walaupun hujannya kacau banget? Lagi-lagi gue akan pakai apa yang gue bilang tadi terkait tua terhadap Justin Fields, karena gue masih belum yakin dengan Justin Fields saat ini, walaupun ini kan emang tahun keduanya dia. Iya. It should be better than this. Oke, gue kasih benefit of the doubt dulu kalau kemarin tuh hujannya deras banget jadi dia nggak bisa. But in the end, ya Justin Fields is a mobile quarterback. Iya. Itu jadi harusnya dia bisa manfaatin situasi kayak gitu. Ya jadi itu salah satu keuntungan dia juga. Jadi ya oke lah. Mungkin sekarang kita kasih pass dulu lah untuk si Justin Fields ini. Gue nggak akan bilang dia bust gara-gara walaupun sometimes ada yang bilang karena dia Ohio State, terus itu bilangnya bust otomatis. Tapi gue harus melihat beberapa pekan lagi sih. Sama kayak tua. Jadi kayak adalah 2-3 game lagi buat mereka nunjukin kalau mereka tuh is the real deal. So, ya, dan offense Bears sendiri kan juga kita tahu mereka nggak punya banyak talent. Iya. Besides maybe David Montgomery ataupun Darnell Mooney ya. Iya. Jadi who knows? Mungkin ada adjustment yang dibikin sama Matt Eberflus dari head coach-nya Bears untuk pekan depan. Bears minggu depan lawan siapa ya? Bears itu next week lawannya next week itu lawannya gue lagi ngecek schedule, itu lawannya Packers, mampus. tapi ingat Aaron Rodgers nggak ada Davante Adams. Nah, apakah Aaron Rodgers tetap jadi ownernya Bears apa mungkin tiba-tiba Bears ngelawan sama ownernya? Nah, kita lihat. Udah ketemu owner sih biasanya udah takluk duluan nih. Nah, tapi ini ownernya udah kehilangan salah satu petinggi terbaiknya nih ke Las Vegas. Itu. Nah, kalau 49ers setelah lu lihat Trey Lance debut, gimana? Kurang banget sih, kurang banget. Kurang banget? Iya. Kenapa kurang banget? Gue melihatnya kayak ini balik lagi kayak musim lalu pas Trey Lance main beberapa games ya. Dan it's not good ya. Nggak, mungkin is okay, tapi nggak third overall pick good gitu loh. Oh, oke. Karena kita tahu kan, kita udah itu jadi informasi umum juga sih kalau Trey Lance kan third overall pick, di trade up-nya itu juga banyak banget. Jadi ekspektasinya itu Trey Lance will be the next Josh Allen atau the next Patrick Mahomes. Itu yang dilihat sama 49ers. Tapi sepanjang musim lalu sama musim ini belum encouraging. Gua rasa ini duel antara dua QB yang di draft di tahun yang sama yang masih butuh pembuktian.
antara Fields sama Lance ini juga mereka sama-sama need to prove something. Iya. Unfortunately kemarin mereka not really achieving anything sih. Ya bisa jadi mereka bisa salahin cuaca ya, salahin cuaca gara-gara hujan, tapi di balik itu juga mereka nggak membantu kedua QB ini untuk bermain as they hope for gitu. Kayak potensi mereka kan ya salah satunya terutama Trey Lance lah. Trey Lance juga potensinya tinggi banget kan upside-nya. Jadi gua rasa sih emang belum nyetel aja sih antara dua QB. Jadi kita lihat minggu depan apakah Bears dengan Justin Fields bisa ngalahin ownernya, dan 49ers dengan Trey Lance itu besok lawan siapa ya? 49ers next week lawannya Seahawks. Itu akan kita bahas nanti. Kita lihat aja apakah Trey Lance bisa bounce back melawan Seahawks yang tadi udah sempat lo bilang habis menang lawan mantan QB-nya. Yoi. Ya we'll see ya. Oke. Next. Nah, ini Cowboys lawan Buccaneers yang menang Buccaneers 19-3. Kita bahas ini dulu yang lagi di fokus kamera ya. Dak Prescott. Apa karena banyak starter, karena banyak yang cedera, jadi dia mainnya jelek banget sebelum kena cedera jempol ya. Tapi itu parah banget ya pas dia cedera jempol, pas balik ke locker room dilemparin sampah, tau gak, sama fansnya Dallas. Kacau banget ya. Set dah. Classy banget sih itu fans Iya, Dallas. Ya, emang klasik hari-harinya fans Dallas kali ya kayak gitu ya. Aduh. Nah, fans Dallas tidak pantas mendapatkan sesuatu yang baik kayaknya. Iya. Kalau udah kayak gitu. Dan katanya Dak Prescott bakalan out sekitar 4-6 minggu karena udah operasi ya. Katanya sih udah operasi jempol kanannya. Jadi yang bakal gantiin dia adalah Cooper Rush, QB backupnya. Kamu tuh nih Cowboys selama Dak cedera, rekornya berapa menang? Apa nggak menang sama sekali? Menang lah paling 2-3 selama berapa pekan sih? Ya inilah kalau misalnya outnya 5 minggu gitu, sampai bulan awal-awal Oktober. Ya 6 minggu lah ya kita. Nah, 6 minggu. 6 minggu. 6 minggu. Ya, dua game lah at least. 2 game ya? At maksimum 2 game. Oke. Kalau ini apa dari WR-nya menurut lu si Dylan kemarin kurang bantuan banget gak kalau lu lihat si Dylan? Ya, dia dapat target tapi targetnya melenceng mulu. Itu. Dia dapat 11 target tapi cuma dapat 2 catches sih. 2 doang? Dua doang ya si Dylan kemarin ya? Iya. Soalnya gue megang si Dylan di fantasi sih. Dan gue kalah gara-gara Dak Prescott-nya lagi ngablu nih. Oh ya, Dak Prescott ya. Gara-gara Dak Prescott-nya lagi ngawur lemparnya. Dan iya, selain si Dylan, soalnya WR-nya Cowboys bisa dibilang abis ya. Karena Gale cedera. Dan penggantinya di depth chart nomor 3 itu ada Noah Brown. Cedera pun cedera juga. Iya, Noah Brown. Nah itu ya jelas nggak ideal lah buat Cowboys karena mereka juga salah satu strength mereka kan ada di offense ya, kayak di musim lalu. Jadi kalau misalkan wide receiver mereka aja udah kurang, ya si Dylan sebagus apapun dia juga bantuannya kurang gitu. Oke. Buccaneers, menurut lo apakah Brady yang udah banyak rebus-rebus media ya katanya ini bakalan jadi musim terakhir dia bisa pensiun katanya gitu. Tapi Brady apakah bisa menjaga momentum Buccaneers buat kembali ke playoff setelah week 1 ini?
Dan sayangnya juga kemarin kehilangan lagi ya Chris Godwin ya. Ya. Kamu tuh gimana? Kemarin Brady mainnya juga nggak benar-benar spesial sih. Ini Nggak ya selalu, iya nggak terlalu ini lah ya. oke doang. Emang ya passer ratingnya juga biasa aja buat Brady, untuk ukuran Brady. Ya jadi gue expect Buccaneers buat lebih banyak scoring ya, karena udah ya selain Brady juga supporting cast-nya masih ada Lenny juga, terus mereka juga ditambah ada Julio Jones. Jadi gue expect mereka skor lebih banyak dari 19 poin sih. Oke. Iya makanya gue juga kaget ya kemarin kok Brady cuma 19 poin ya. Biasanya kan udah pasti di atas gitu kan kalau lawan Cowboys apa ya. Karena kan juga Brady ternyata juga jadi ownernya Cowboys loh selain Jerry Jones. Karena Brady belum pernah kalah lawan Cowboys dalam karirnya. Iya, Gitu. tetap Oke. jadi ayam-ayaman. Iya, oke. Last. Ini nih kemarin yang pulang kampung sama fans Seattle bukannya ditepokin tapi kenceng banget itu sumpah bunyinya sumpah kenceng banget padahal dia yang kasih gelar pertama kali ke Seahawks langsung tapi dibuin dan juga udah nyampe ke Seattle nggak bisa let's right kan Broncos kalah juga. Dan yang gue juga kesel karena gue pasang salah satu running backnya Broncos di fantasy udah deket end zone tau fumble 2 kali malah sama yang RB 1 lagi kan. Aduh. Yeah. Tapi kita ke tim yang pakai jersey hijau stabilo dulu nih ya. Kalau menurut lu nih Seahawks ini anomali apa mungkin ternyata ini mereka apa? Performa mereka bakalan kembali bagus dengan QB1-nya Geno Smith itu. Gue ngerasa ini agak anomali juga sih. Anomali karena ya? ini juga salah satu kekalahannya karena ada 2 faktor. Yaitu pertama ada fumble 2 kali. Salah satunya juga yang di deket end zone. Iya. Sama satu lagi adalah momen terakhirnya ya. Nanti habis ini kita bahas deh. Iya. Itu momen terakhirnya yang bikin Broncos juga kalah. Overall Seahawks juga mainnya is oke sih sebenarnya, more than I expected. Gue awalnya ngira bakal jadi pembantaian buat Seahawks. Tapi they prove me wrong. Dan ya Geno Smith pulling up some special magic gitu loh. Kayak biasanya nih kalau udah kayak gini Geno Smith main bagus di 1 game, abis ini mainnya jelek lagi nih di 4 game. Tiba-tiba jadi ketularan Jets lagi dia. Nah, itu kan. Itu. Jadi gue akan pasang lebih cautious aja sih. Kayak gue nggak ngerasa ini adalah kemenangan yang meyakinkan buat Seahawks. Because Seahawks kemarin juga agak terbantu juga sama beberapa faktor yang emang lebih kesalahannya Broncos. But a win is a win. Dan sekarang Seahawks leading the division di NFC West. Jadi mereka jadi satu-satunya tim yang menang kemarin. Jadi ya mungkin Seahawks 12 man punya sesuatu yang bisa bikin mereka senang lah minggu ini. Oke. Broncos. Ini gimana nih? Apakah Russell Wilson? Tapi sebenarnya saya mengenai Russell Wilson ya. Kalau kamu tuh nih, sebenarnya Russell Wilson mainnya lumayan sih ya. Good lah. Mungkin agak kurang klop sama beberapa WR, tapi ya nyampe aja ke Sutton dan Judy ya kan. Tapi ini Nathaniel Hackett, menurut lo yang sekarang kita bahas aja sekalian ya. Menurut lo kalau lo jadi Nathaniel Hackett saat 4th and 5
lu lebih prefer suruh Russell Wilson passing lagi atau tetap ambil field goal kayak kemarin? Go for it. Go for it. Kenapa? 4 and 5 itu deket loh. Itu Ah. sebenarnya Russell Wilson kemarin juga punya tight end yang sering open juga. Albert O aja deh, karena nama belakangnya susah banget. Itulah susah banget namanya. Okubunam gitu kan. Okubunam lah, itulah ya. Dan itu ada beberapa opsi sih buat Broncos untuk bisa go for it. Tapi gue ngelihatnya kayak Nathaniel Hackett as a rookie coach itu kayak masih ragu sih, bisa gak sih ini? Gue masih nggak yakin ini kayak namanya juga masih baru gitu, kayak rookie mistake, suka ada takut-takut lah kalau misalkan nge-call play gitu loh. Jadi gue masih ngerasa 4 and 5 itu masih bisa sih, apalagi pas itu kan masih sisa 50-an detik ya. Iya. Mereka punya 3 time out. Jadi mereka bisa nge-time out di pas detik 50, mereka rancang plays, terus habis itu mikir kira-kira mau dipakai apa. Itu aja bahkan bisa check down ke Javonte atau Melvin Gordon loh. Itu ada opsi loh. Iya. Dan ya field goal 64 yards. Dan mereka lagi nggak di Denver. Biasanya kalau di Denver mereka lebih optimis lah buat 64 yards. Iya, karena kan anginnya lebih dikit ya. Kan di Denver itu kan di dataran tinggi anginnya lebih dikit hembusnya. Ya, dataran tinggi itu bikin bolanya lebih jauh lah. Lebih jauh. Tendangannya. Ya harusnya sih kalau misalkan berani si Nathaniel Hackett-nya, dia akan go for it dengan offense-nya dia. Apalagi mereka aja nge-trade buat Russell Wilson kan, 2 first round picks, kontraknya 200 juta. Ya dipakai dong gitu kan, quarterback lu ada gitu, running back lu, wide receiver lu juga kemarin mainnya oke. Iya. But ya for some reason namanya head coach baru masih takut-takut, akhirnya milih yang udahlah, gol aja. Iya, ya makanya balik sama pada meme-nya Broncos country left wide. Left wide. Ini ya kesalahan amatir sih, kesalahan yang walaupun ya ada yang defend dia lah, kayak bilang kalau misalkan field goal-nya masuk ya pasti Hackett dibilang jenius lah, enggak juga sih, karena play call-nya juga udah dari awal agak questionable. Decision making-nya juga harus ditingkatkan. Jadi secara overall sih Broncos emang masih perlu ada yang nyetel lagi di offense, but that decision untuk not go for it itu adalah yang bikin mereka gagal menang. Oke. Nah, itu pembahasan kita di week 1 review. Nih gue kasih lihat lagi ya skornya ya, yang di week 1. Jangan lupa minggu depan week 2, tapi mulainya Jumat waktu Indonesia pagi waktu Indonesia. Jumat itu bakalan main divisi rivalry di AFC West, Chargers lawan Chiefs. Jadi jangan lupa nontonnya cuma di Mola dan NFL Game Pass. Oke, karena di Mola kalau nggak salah ada paketan 6 bulan. Nah, itu bisa family plan. Batungan aja sama temen-temen lo, ya kan? Main kan? Yes. Jadi, thank you yang udah nonton di YouTube, thank you udah dengerin di Spotify. Jangan lupa gue ingetin lagi supaya kalian gak ketinggalan sama berita terupdate NFL di Indonesia. Langsung klik join di samping subscribe. Nanti kalian dapat 2 hari akses lebih cepet dari yang kita upload biasanya. Dan juga perks-perks lainnya. Terus juga jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng samping subscribe biar gak ketinggalan sama berita NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Terus juga semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Langsung aja join, gak usah malu-malu. Ngapain malu-malu nonton NFL sendirian? Maksudnya ngapain malu-malu nonton NFL? Ya bareng sama kita lah, semua fans NFL Indonesia. Jadi, thank you Oka udah join. Thank you semuanya udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu di minggu depan week 2 review. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.